dunia yang terhubung oleh penderitaan dan harapan. Setiap manusia, tanpa memandang waktu dan tempat, hidup dalam jaringan yang tak kasat mata. Kita merasakan suka, duka, kehilangan, kegembiraan, perjuangan dan harapan. Dari petani yang bekerja di ladang hingga kaisar yang duduk di tahta, semua terikat dalam benang nasib yang sama rapuh. Namun, di tengah perjuangan hidup, manusia sering terjebak dalam ilusi keterpisahan. Kita merasa bahwa penderitaan kita unik, bahwa kebahagiaan kita lebih penting, atau bahwa keberhasilan kita memberi alasan untuk meninggikan diri di atas orang lain. Dari sinilah lahir kesombongan, ketidakpedulian, dan bahkan permusuhan. Filsafat Stoik menawarkan pandangan lain. Ia mengajarkan bahwa empati dan solidaritas bukan sekedar sikap sosial, tetapi bagian mendasar dari hidup bijak. Melalui konsep simpatia, kesadaran bahwa kita semua bagian dari satu kosmos, Stoikisme mengajak manusia untuk membangun rasa kebersamaan tanpa kehilangan kejernihan batin. Stoikisme memandang dunia sebagai satu organisme besar, di mana setiap makhluk adalah anggota tubuhnya. Seperti tangan, mata, atau kaki, setiap orang memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Apa yang tidak bermanfaat bagi kawanan, tidak bermanfaat bagi individu. Apa yang baik bagi individu, harus juga baik bagi keseluruhan." Artinya, kita tidak bisa memisahkan diri dari sesama. Empati lahir bukan karena emosi sentimental semata, melainkan karena kesadaran rasional bahwa kita saling terhubung. Epictetus, meskipun hidup sebagai budak, menegaskan hal yang sama. Engkau adalah warga kota besar, dunia ini, bukan hanya warga satu tempat atau satu waktu. Bagi Stoik, empati berarti menyadari keterhubungan ini, dan solidaritas berarti bertindak sesuai dengannya. Empati dalam Stoikisme bukan sekadar perasaan spontan, melainkan hasil dari latihan pikiran. Pertama, the view from above. Stoik melatih diri untuk membayangkan dunia dari ketinggian kosmos. Dari perspektif itu, perbedaan status, kekayaan, bahkan ambisi pribadi tampak kecil dan fana. Latihan ini membuat kita sadar bahwa penderitaan orang lain sama sahihnya dengan penderitaan kita sendiri. Kedua, mengakui perjuangan orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Setiap orang yang kau temui sedang berjuang dalam peperangan batin yang tidak kau lihat." Dengan kesadaran ini, seorang Stoik tidak mudah menghakimi. Ia memahami bahwa di balik wajah tenang seseorang mungkin tersembunyi luka yang dalam. Empati lahir dari kesediaan untuk melihat lebih jauh dari penampilan luar. Ketiga, latihan keadilan. Seneca menegaskan bahwa orang bijak tidak menolong karena berharap balas jasa, melainkan karena itu adalah kewajiban moral. Empati tanpa tindakan hanyalah rasa kasihan. Dalam Stoikisme, empati sejati harus diwujudkan dalam keadilan dan solidaritas nyata. Dalam etika Stoik ada 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Empati dan solidaritas berada di bawah kebajikan justice atau keadilan. Solidaritas kosmis. Stoik melihat manusia sebagai bagian dari polis kosmik, sebuah kota universal yang dihuni seluruh umat manusia. Karena itu, tanggung jawab moral kita melampaui keluarga, bangsa, bahkan zaman kita sendiri. Epictetus berkata, "Katakan pada dirimu, aku adalah warga kota dunia ini." Solidaritas berarti mengakui kewajiban kepada sesama manusia, tidak hanya kepada mereka yang dekat, tetapi juga kepada yang jauh, kepada generasi mendatang, bahkan kepada mereka yang tidak akan pernah kita temui. Namun Stoikisme juga menekankan keseimbangan. Empati tidak berarti larut dalam penderitaan orang lain hingga kehilangan kendali. Analoginya sederhana,
seorang dokter yang ikut panik di ruang gawat darurat tidak bisa menolong pasiennya. Demikian pula seorang stoik. Ia berempati dengan memahami penderitaan orang lain, tetapi tetap menjaga kejernihan batin. Seneca menulis dalam surat penghiburan kepada sahabat yang berduka. Janganlah larut sampai hancur oleh kesedihan. Tangisanmu wajar, tetapi kendalikanlah. Air mata harus mengalir, tetapi jangan sampai menenggelamkanmu. Inilah perbedaan empati stoik dengan sentimentalitas berlebihan. Empati stoik bukan kelemahan, melainkan kekuatan, kemampuan untuk merasakan, tetapi tetap teguh agar bisa benar-benar menolong. Empati yang hanya tinggal di dalam hati tidak cukup. Stoik menekankan bahwa kebajikan harus diwujudkan dalam tindakan. Seneca menulis surat-surat penghiburan, memberikan kebijaksanaan kepada sahabat yang menderita. Marcus Aurelius memandang kepemimpinannya sebagai pelayanan kepada rakyat, bukan kesempatan untuk berkuasa. Epictetus membuka ajarannya bagi semua orang, tanpa membedakan budak atau bangsawan. Solidaritas dalam stoikisme terwujud dalam perbuatan nyata, menolong, berlaku adil, bersikap rendah hati, dan menyumbangkan apa yang kita miliki bagi kebaikan bersama. Ajaran stoik tetap relevan hari ini, di dunia yang sering terpecah oleh identitas, kelas sosial, dan kepentingan politik. Simpatia mengingatkan kita bahwa kita bagian dari satu tubuh besar umat manusia. Saat melihat penderitaan korban bencana, seorang stoik tidak hanya merasa kasihan, tetapi bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Saat menghadapi perbedaan pendapat, seorang stoik tidak langsung membenci, melainkan mencoba memahami bahwa lawannya pun berjuang dari sudut pandangan yang ia anggap benar. Saat melihat orang lain gagal, seorang stoik tidak sombong, karena ia tahu dirinya pun bisa jatuh kapan saja. Empati stoik bukan hanya sikap pribadi, melainkan fondasi solidaritas sosial. Stoicisme mengajarkan bahwa empati dan solidaritas adalah buah dari kesadaran kosmis, disiplin rasional, dan kebajikan moral. Empati berarti melihat diri sendiri dalam orang lain. Solidaritas berarti bertindak untuk kebaikan bersama. Marcus Aurelius menulis, apa yang baik bagi lebah, baik pula bagi sarang. Apa yang baik bagi manusia, baik pula bagi dunia. Kita tidak bisa hidup terpisah. Dengan membangun empati dan solidaritas, kita tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga memperkokoh jiwa kita sendiri. Empati yang lahir dari stoicisme bukan kelemahan emosional, tetapi kekuatan batin. Ia tidak menenggelamkan kita dalam air mata, melainkan mengarahkan kita pada tindakan nyata. Solidaritas yang lahir dari stoicisme bukanlah slogan, melainkan bagian dari kebajikan adil yang harus dijalani setiap hari. Dengan demikian, stoicisme mengajarkan bahwa untuk menjadi bijak bukan berarti menutup hati, melainkan membuka hati dengan kendali. Bukan berarti menghindari penderitaan, melainkan memahami bahwa penderitaan menyatukan kita. Dan dalam kesadaran itu, kita belajar bahwa empati dan solidaritas bukan sekedar pilihan moral, melainkan jalan hidup manusia sejati.